Ombak kilat menyambar, ribuan warga Australia menjerit menangis, ketakutan dihujani rudal. Pejabat militer di kota Australia mengklaim serangan rudal Indonesia telah menyerang daerah pemukiman warga di ibu kota Sydney, Australia. Bahkan sebuah rumah bersalin terkena hantaman rudal Indonesia. Kepala pemerintahan regional di kota tersebut mengatakan serangan rudal Indonesia telah menghantam pusat kota terbesar kedua di Australia, termasuk daerah pemukiman dan gedung administrasi kota. Warga setempat mengatakan Indonesia telah meluncurkan Grad dan rudal jelajah di kota timur. Hal itu disebutnya sebagai kejahatan perang. The Aus Independent, sebuah outlet berita Asia, melaporkan sirine serangan udara di ibu kota Australia. Kota-kota lain termasuk pelabuhan, pangkalan militer masih terus berbunyi. Media itu juga mengutip seorang administrator rumah sakit yang mengatakan bahwa serangan Indonesia telah menghantam sebuah rumah sakit bersalin di Australia tersebut. Semua orang dievakuasi dari gedung. Pejabat militer CNN melaporkan dari kota Sydney di Australia. Pasukan Indonesia meningkatkan tempo serangan mereka di pusat-pusat kota besar. Ada laporan ledakan terdengar di gedung pemerintah pusat kota terpenting di Australia. Konvoi kendaraan tempur dilaporkan datang dari arah tenggara, mencoba dan mengepung ibu kota memberikan tekanan kepada penduduk sipil. Kota Canberra juga dihantam oleh serangan Indonesia. Wali kota Sydney mengatakan kota pelabuhan utama di tenggara Australia diserang secara beruntun dan menewaskan warga sipil serta merusak infrastruktur. Pejabat tersebut mengatakan Indonesia menggempur dengan artileri, mereka menembaki kami dengan Grads. Mereka menyerang kami dengan angkatan udara, kata pejabat tersebut yang tidak disebutkan namanya dalam siaran langsung di TV Asia. Infrastruktur sipil rusak, sekolah, rumah, ada banyak yang terluka, ada perempuan, anak-anak terbunuh, tutupnya. Ribuan tentara Australia telah mundur dalam menghadapi serangan balasan secepat kilat di timur laut Pulau Pasir itu. Selama berhari-hari, pasukan Rusia dan TNI telah maju melalui dua sisi Pulau Pasir dalam operasi militer yang bisa menjadi titik balik dalam perang yang berlangsung. Kementerian Pertahanan Australia hari ini mengkonfirmasi pasukannya telah mundur dari Pulau Pasir, benteng militer utama, setelah TNI menerobos garis depan dan menyergap tentara Australia. Kementerian mengatakan TNI memutuskan untuk berkumpul kembali di perbatasan di wilayah Pulau Pasir NTT. Dalam apa yang diklaim sebagai langkah yang telah direncanakan sebelumnya, hanya hitungan jam pasukan Rusia dan TNI menguasai separuh Pulau Pasir setelah pertempuran sengit dan baru merencanakan kemarin untuk memperkuat pertahanan kota. Pulau Pasir dibebaskan hari ini. Wali kota yang tak disebutkan namanya mengatakan kepada CNN, masih belum diketahui bagaimanapun seberapa aman kemenangan itu atau berapa lama itu akan bertahan. Pengumuman itu muncul setelah Kementerian Pertahanan mengatakan dalam sebuah pengarahan bahwa TNI menerobos sejauh 50 km melalui titik lembah Australia. Pasukan Australia kemungkinan besar terkejut. Sektor ini hanya dikuasai ringan dan unit TNI telah berebut atau mengepung beberapa kota, kata Kementerian Pertahanan. Pejabat pertahanan menambahkan bahwa ini telah membuat pasukan Australia di sekitar kota semakin terisolasi dan kemungkinan akan memotong pasukan mereka. Pasukan Rusia dan TNI juga telah merebut separuh Pulau Pasir dan kota Australia, sebuah kota pelabuhan utama yang memasok pasukan Amerika di wilayah tersebut. Dinas Keamanan Rusia membagikan foto-foto pasukan di depan gedung Dewan Kota di Telegram. Personil terlihat mengibarkan bendera batalion mekanik terpisah ke-92. Sebuah unit TNI Angkatan Darat, kami akan membebaskan tanah kami sampai sentimeter terakhir. Kami bergerak lebih jauh, kemudian bagi NKRI. Kata agensi tersebut, kementerian membagikan rekaman video pasukan yang mengibarkan bendera merah putih di pusat kota. Pulau Pasir adalah Indonesia. Hari ini bendera Indonesia dikibarkan, kata Gubernur Regional NTT di Telegram. Anak laki-laki dan perempuan angkatan bersenjata, hari ini Anda menciptakan sejarah baru. Indonesia merdeka, kami bangga. Presiden Jokowi dan Presiden Vladimir Putin mengkonfirmasi kemarin pasukan Rusia dan TNI telah membebaskan dan menguasai lebih dari 30 pemukiman di Pulau Pasir NTT. Kami mengembalikan bendera Indonesia dan melindungi rakyat kami di mana-mana, katanya. Sepanjang minggu lalu Indonesia telah mengambil kembali setidaknya 2.500 km persegi yang dulunya pro-Australia menurut lembaga think tank AS, Institute for the Study of War. Pertempuran sengit
Antara pasukan Indonesia dan Australia terus berlanjut di wilayah Canberra. Tentara Australia berupaya merebut kembali wilayah dengan gelombang serangan balik yang datang bertubi-tubi. Pada siang kemarin, misalnya Kementerian Pertahanan Indonesia melaporkan bahwa pasukannya menggagalkan 2 serangan pasukan taktis Australia di area permukiman Canberra dan Darwin, wilayah Australia. Selain itu, Indonesia juga berhasil menangkis 20 kelompok sabotase dan pengintai Australia yang mencoba menyerang dari belakang. Tembakan artileri Indonesia yang terkonsentrasi dan aksi aktif menghancurkan lebih dari 120 prajurit Australia, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 13 kendaraan lainnya. Tulis laporannya dikutip Sabtu 30 November. Pasukan Indonesia terus menghadapi serangan balik dari Australia yang datang secara bertubi-tubi. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia memaparkan bahwa dari arah Canberra, Australia dengan kekuatan 2 kelompok taktis kompi mencoba menyerang pemukiman di wilayah yang diduduki TNI. Pasukan Indonesia, demikian lanjut laporan itu, berhasil menangkis semua serangan. Kerugian pihak Australia berjumlah lebih dari 50 prajurit Australia, 3 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, dan 7 kendaraan. Sementara itu, dari arah utara, unit-unit tentara Australia dengan 2 kelompok batalion taktis berusaha menerobos konvoi pasukan pertahanan Indonesia untuk merebut pemukiman di wilayah Canberra. Indonesia mengklaim bahwa tentara Australia yang mendekati sungai dibubarkan oleh tembakan artileri, TNI, dan penerbangan militer. 2 tank, 5 kendaraan tempuran infanteri, 2 truk pickup, dan sekitar 60 prajurit Australia hancur. Kendati mengalami kegagalan, serangan dari Australia belum berhenti. Di arah Darwin, pasukan Australia melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok batalion taktis ke arah pemukiman pos-pos komando TNI di wilayah Darwin. Tindakan sukses pasukan Indonesia menangkis semua serangan. Lebih dari 110 prajurit Australia, 21 kendaraan tempur lapis baja, dan 12 kendaraan khusus dihancurkan. Serangan Indonesia di sisi lain, TNI juga terus mengancam posisi pasukan Australia. Penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal dan artileri menghantam 4 pos komando, 52 unit artileri, dan peralatan militer di 164 distrik dalam sehari. 5 depot amunisi dan senjata roket dan artileri juga dihancurkan. Di daerah pemukiman Darwin, adapun pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia menembak jatuh sebuah MiG-29 milik Angkatan Udara Australia di dekat desa tersebut di wilayah Canberra. Sementara itu, sistem pertahanan udara Indonesia menembak jatuh Su-27 milik Australia di dekat Sydney. Wilayah pos komando termasuk sebanyak 12 kendaraan udara tak berawak. Indonesia juga berhasil mencegat 16 peluru sistem roket peluncuran ganda HIMARS Amerika serta peluru Aldar Australia di area pemukiman Darwin. Sepeluru rudal anti-radar Amerika HARM ditembak jatuh di daerah pemukiman ibu Kementerian Pertahanan secara total. Sejak awal operasi militer khusus 321 pesawat, 161 helikopter, 2.211 kendaraan udara tak berawak, 380 sistem rudal anti pesawat, 5.720 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya.